Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai skripsi saya yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Antena Microstrip Egg dengan slot rugby ball yang bekerja pada frekuensi ultra wideband. Skripsi ini secara garis besar terbagi menjadi 4, yaitu pendahuluan, perancangan, pengujian, dan penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan yang akan terbagi lagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Latar belakang dari skripsi ini yaitu teknologi telekomunikasi nirkabel yang berkembang pesat, dan antena merupakan perangkat penting dalam proses pentransmisian gelombang pada telekomunikasi nirkabel. Dan perkembangan yang pesat tersebut membutuhkan akan bandwidth yang lebih lebar dan kecepatan data yang tinggi. Dan semua hal tersebut merujuk pada teknologi ultra wideband, yaitu teknologi yang memiliki bandwidth lebar minimal 500 MHz, kecepatan transmisi data hingga 480 Mbit per second pada jarak 2 meter dan 110 Mbit per second untuk jarak 10 meter. Kemudian ini adalah antena microstrip, yaitu antena microstrip merupakan antena yang tersusun atas substrat yang dilapisi oleh bahan konduktor pada bagian patch dan ground plane-nya. Antena ini memiliki keunggulan dimensi yang kecil dan mudah untuk difabrikasi. Kemudian telah dilakukan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan antena dengan bandwidth yang lebih lebar, yaitu pada antena berbentuk egg dan berbentuk rugby ball yang diteliti oleh Bapak Rudi Yuwono pada tahun 2010 dan 2005. Kemudian rumusan masalah dari skripsi ini yaitu bagaimana merancang antena microstrip egg dengan slot rugby ball yang bekerja pada frekuensi ultra wideband. Kemudian bagaimana melakukan simulasi antena microstrip egg dengan slot rugby ball. Kemudian bagaimana melakukan pengukuran antena microstrip egg dengan slot rugby ball yang telah difabrikasi. Simulasi yang dilakukan menggunakan 2 buah software simulator yaitu HFSS Ansoff versi 13 dan CST Microwave Studio 2011. Kemudian batasan masalah dari penulisan skripsi ini tidak membahas pola perambatan gelombang elektromagnetik serta rugi-rugi di ruang bebas. Antena yang dirancang adalah antena microstrip yang digunakan sebagai antena untuk aplikasi ultra wideband. Tidak membahas karakteristik alat ukur dan sarana pendukungnya, dan rumus-rumus yang digunakan adalah rumus dasar perancangan antena microstrip egg dengan slot rugby ball dan saluran transmisi. Kemudian tidak membahas penurunan rumus dari semua rumus yang digunakan, hanya membahas pemodelan saluran transmisi untuk menganalisa antena dan tidak membahas mengenai model cavity, metode moment, geometrical theory of diffraction, dan finite difference time domain. Rugi-rugi perambatan gelombang elektromagnetik di ruang terbuka tidak diperhitungkan. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu merancang dan membuat antena microstrip berbentuk patch egg dengan slotnya rugby ball yang dapat bekerja pada frekuensi ultra wideband. Masuk pada bagian yang kedua yaitu perancangan yang akan membahas mengenai bahan antena microstrip, dimensi antena microstrip, dan proses simulasi yang dilakukan. Antena microstrip yang akan dibuat menggunakan bahan epoxy fiberglass FR4 dengan konstanta dielektrik 4,5, ketebalan 1,6 mm, dan dengan loss tangan 0,018. Pelapis substrat menggunakan bahan tembaga dengan ketebalan konduktor 0,0001 meter, konduktivitas tembaga sebesar 5,810/7 mHu per meter, dan impedansi karakteristik saluran 50 ohm. Ini adalah dimensi awal antena sebelum dilakukan proses optimasi menggunakan rumus perancangan dan studi literatur. Dengan pada bagian kiri itu bentuk egg, pada bagian patch-nya A adalah lebar patch dan B adalah panjang patch, yaitu panjangnya sebesar 73,32 mm dan lebar 60 mm. Kemudian LG dan WG. LG merupakan panjang antena microstrip dan WG merupakan lebar antena microstrip. Panjangnya itu 150 mm dan lebar 120 mm. Kemudian bagian slot rugby ball W2 dan H4 yaitu
W2 adalah panjang slot atau sebesar 135 mm dan lebar 115 mm. Kemudian dilakukan simulasi menggunakan HFSS Ansoff dan dapat diketahui bahwa bandwidth antena microstrip dari grafik yang ditampilkan belum memenuhi syarat sebagai antena ultra wideband. Selanjutnya akan dilakukan proses optimasi agar didapatkan performansi antena lebih baik. Dari grafik dapat kita lihat bahwa antena hanya memiliki bandwidth sebesar 403 MHz. Optimasi yang akan dilakukan yaitu dimensi patch, saluran transmisi, dan dimensi slot trackable. Ini adalah dimensi antena microstrip yang telah dilakukan proses optimasi, yang terdapat perubahan dimensinya. Pada panjang patch yaitu 44,48 mm, lebar 36,4 mm. Kemudian terdapat pergeseran saluran transmisi sebesar 11,875 mm ke sebelah kanan. Kemudian panjang antena microstrip 86 mm, lebar 82,5 mm. Kemudian pada bagian slot trackable-nya panjangnya sebesar 74,52 mm dan lebar 63,48 mm. Kemudian di dimensi tersebut disimulasikan kembali menggunakan HFSS Ansoff dan dapat diketahui bahwa hasil simulasi antena menunjukkan bahwa bandwidth antena meningkat hingga 1000 MHz. Berdasarkan hal tersebut, antena telah memenuhi syarat antena ultra wideband. Kemudian pada grafik sebelah kanan dapat kita ditampilkan nilai gain antena positif mulai dari frekuensi 2200 hingga 2700 MHz. Kemudian antena microstrip X dengan slot trackable dibandingkan dengan antena microstrip X tanpa slot. Dapat dilihat bahwa antena microstrip tanpa slot memiliki performansi yang buruk karena bandwidthnya 0, jadi dia tidak dapat bekerja pada seluruh rentang frekuensi yang diujikan. Kemudian ini adalah grafik mengenai hasil simulasi yang menggunakan CST Microwave Studio. Dapat dilihat bahwa antena dapat bekerja pada frekuensi 1700 hingga 2500 MHz. Dan ini adalah tabulasi perbandingan antara simulasi antena microstrip X dengan slot trackable menggunakan HFSS Ansoff dan CST Microwave Studio. Masuk pada bagian ketiga yaitu pengujian. Pengujian akan membahas mengenai fabrikasi dan hasil pengujian itu sendiri. Proses fabrikasi antena meliputi proses pensablonan pada FR4 menggunakan transfer paper. Yang kemudian antena yang sudah ditempelkan di sablon menggunakan transfer paper akan dialiri oleh periklorid agar bahan tembaga dilunturkan pada bagian yang tidak dibutuhkan. Dan gambar yang di bawah adalah hasil akhir pembuatan antena microstrip X dengan slot trackable. Yang selanjutnya akan dilakukan pengukuran agar dapat diketahui performansi antena. Berikut adalah grafik return loss hasil pengujian antena yang telah difabrikasi. Dapat dilihat bahwa antena bekerja pada return loss di bawah minus 10 dB pada frekuensi 1700 hingga 1800 MHz dan 2100 hingga 2700 MHz. Dapat disimpulkan bahwa antena microstrip yang telah difabrikasi memiliki bandwidth sebesar 700 MHz. Kemudian dari nilai gain-nya dapat diketahui bahwa antena microstrip memiliki nilai gain positif dalam range frekuensi dengan rata-rata 4,18 dBi. Nilai gain terbesar terdapat pada frekuensi 2500 MHz yaitu sebesar 7,45 dBi. Dan nilai gain pada frekuensi kerja atau 2400 MHz sebesar 4,95 dBi. Kemudian ini adalah diagram polar dari pengamatan pola radiasi horizontal dan vertikal. Dapat diamati bahwa antena microstrip X dengan slot trackable yang telah difabrikasi memiliki bentuk pola radiasi omnidireksional. Masuk pada bagian terakhir yaitu penutup.
kesimpulan pada penelitian ini yaitu dimensi antena yang telah disimulasikan dan dilakukan proses optimasi memiliki panjang ground plane 86 mm dan lebar 82,5 mm. Patch bentuk telur memiliki panjang 44,48 mm dan lebar 36,4 mm. Slot rugby ball memiliki panjang 79,49 mm dan lebar 63,48 mm. Kemudian pada simulasinya, pada saat menggunakan HFSS Ansoff, antena microstrip memiliki bandwidth sebesar 1000 MHz, sedangkan pada simulasi yang menggunakan CST Microwave Studio memiliki bandwidth sebesar 800 MHz. Kemudian pada proses pengujian atau pengukuran dapat diketahui bahwa bandwidth antena sebesar 700 MHz, gain pada frekuensi kerja 2400 MHz ialah sebesar 4,95 dBi dan memiliki pola radiasi omnidireksional dan polarisasi elips. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, antena microstrip Egg dengan slot rugby ball telah memenuhi syarat FCC sebagai antena yang dapat bekerja pada frekuensi ultrawideband. Kemudian saran dalam penulisan tugas akhir ini untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan peralatan yang lebih memadai agar dapat diketahui performansi antena pada frekuensi lebih dari 2700 MHz karena rentang frekuensi yang diujikan pada penelitian ini hanya dari 1700 hingga 2700 MHz karena keterbatasan alat. Kemudian dapat melakukan pengujian antena microstrip di ruangan khusus atau anechoic chamber agar hasil pengukuran dapat lebih akurat. Kemudian dapat dilakukan optimasi lebih lanjut lagi agar dapatkan performansi antena microstrip yang lebih baik pula. Nah, demikian mengenai presentasi tugas akhir saya. Sekian dan terima kasih.